Kita lagi santai, lagi ngerasain mantau. Enak rasanya, kulitnya garing, jadi tengahnya tumpuk, tidak bersarang-sarang, tapi berlapis-lapis kayak kayu gitu kan. Mantap, jadi padat ringan, empuk. Nah, alhamdulillah mantau. Jadi kulitnya itu garing, dalamnya empuk, kulitnya garing. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau coba buat mantau lagi. Udah lama nggak buat mantau, pengen buat mantau lagi. Tapi hari ini aku mau pakai mantaunya pakai pemutih. Biasanya aku buat mantau nggak pakai pemutih, tapi aku pakai pemutih karena ya pengen lihat orang tuh kok mantaunya putih ya. Ternyata pakai pemutih, aku coba pakai pemutih. Udah lama nggak buat mantau, mungkin hasilnya agak berbeda dikit. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Yuk kita ke dapur. Hari ini kita buat mantau pakai daging lada hitam, tapi pakai daging giling. Yuk, let's go, kita ke dapur. Kita siapkan tepung 500 gram, tepung protein tinggi. Lalu kita kasih pengembang 1 sendok aja, pengembang penyerpan. Lalu 1 sendok pelembut, saya pakai pelembut nih, dan 1 sendok pemutih kue ya, pemutih, dan 1 sendok gula. Kalau mau manis boleh 2-3 sendok, terserah aja ya, karena aku ini tidak buat mantaunya yang manis enggak. Kalau mau manis tinggal tambah gula aja. Oke, kita aduk-aduk biar rata dulu, biar tercampur rata dengan rata, benar-benar rata. Selanjutnya kita kasih air kira-kira 250. Nah, kalau mau pakai susu silakan, biasa pakai susu saya. Kalau buat mantau pakai susu, separuh airnya separuh susunya. Sepertinya kalau 100 ml susu, 150 airnya, nah, tergantung. Kita lihat juga kelembapannya kan. Nah, oke, aduk rata. Setelah bisa diadon, kita siap adon pakai tangan aja ya. Yuk kita adon pakai tangan. Kita adon benar-benar sampai kalis. Tapi kalau tenaganya udah habis ya sekedarnya aja. Yang penting udah kalis, nggak lengket ya. Nah, udah mulai kalis, udah mulai lengket, udah mulai nggak lengket lagi. Selanjutnya kita tambah 50 gram mentega putih. Kita pakai mentega putih. Nah, kita pakai terakhir mentega putihnya. Selanjutnya kita adon lagi, kita ulen lagi sampai dia benar-benar kalis. Nah, jadi mantau ini enak ya, karena lembut dalamnya, garing luarnya. Oke, kita adon benar-benar sampai kalis adonannya. Nah, kalau kira-kira capek lelah, ya, jangan lupa istirahat. Istirahat. Kita aduk terus ya, kita ulen terus pokoknya sampai dia benar-benar adonannya tidak lengket. Paling enak memang pakai mixer, pakai alat lebih gampang kalisnya kan, lebih rapi lagi. Kalau pakai tangan ya kalau udah capek udahlah, buat makan ini kan nggak usah terlalu fokus banget kan. Nah, terusnya setelah benar-benar kalis begini, nah ini pun belum begitu kalis banget karena nggak begitu mulus dia kan, tapi oke, nggak masalah. Nah, lalu kita diamkan sejenak, kita ulun sedikit biar panjang kan, karena ini mau saya roll, tidak saya bulut-bulutin, jadi biar gampang ngerolnya dibentuk dulu kan, biar panjang. Oke, kita diamkan kira-kira 10-15 menit, jangan kelebihan. 10 menit udah bagus. Nah, nanti kalau kelebihan kita susah ngerolnya karena udah berangin dia, bergas adonannya. Nah, jadi kalau cuma 10 menit kita cuma mendiamkannya aja sebentar biar normal adonannya. Nah, kita biarkan. Oke, sip. Oke, selanjutnya setelah 10-15 menit, nah, adonannya udah mulai enak. Kita roll lagi, adonannya kita roll, karena aku tidak
biasanya kan dibulat-bulatin juga orang kan, aku biasanya buatnya ngerol enak. Jadi mantonya kotak-kotak, roll sampai dia panjang ngerolnya. Nah, jadi kalau dia terlalu lamaan susah ngerolnya karena udah berangin. Kalau ini kan enggak. Nah, kita rapiin. Ini pun nggak begitu rapi, tapi oke, nggak masalah. Nah, udah panjang begini, kita tinggal potong-potong aja. Dirapiin dulu biar enak potong. Biasanya kalau saya buat dulu rapi, benar licin gitu kan. Ini udah lama nggak buat, ya, hasilnya bikin kita lihat lagi. Oke, selanjutnya kita bagi-bagi adonannya, kita potong kotak-kotak. Kotak-kotak. Nah, tapi kalau paling gampang emang dibulet-buletin, enak, gampang. Kalau ngerol gini kan memang harus setiap hari baru biar benar-benar rapi dia. Ini udah lama juga nggak buat, nggak begitu rapi, oke, nggak masalah. Penting hasilnya itu sesuai dengan itu, penting lembut, hasilnya itu lembut padat dan tidak berongga. Jadi kalau dia berongga itu namanya bakpao atau roti. Ini adonnya kayak kayu gitu kan, padat. Kita bagi sesuai kita maunya aja, berapa gedenya, berapa besarnya. Oke, selesai. Manto ini kalau di negerinya sana ya memang sebagai pengganti nasi lah ya, makanan nasi, maka dia nggak manis-manis sekali kan. Tapi kalau di Kalimantan ini jadi penganan. Nah, terkenal juga di Kalimantan ini. Asalnya juga dari negeri sana, negeri jauh. Itu wah. Nah, kita rapi-rapiin aja. Oke. Selanjutnya ini pun juga nanti kita diamin, jadi nggak terlalu lama juga. Jangan sampai dia mengembang kali. Nah, biarkan dia mengembangnya itu ya setengah-setengah ya. Nah, gitulah. Kita kalau terbiasa buat, kita paham lah Tuhan harus seberapa lama. Tapi rata saya cuman kebanyakan saya kira-kira 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Nah, kita lihat juga kalau dia udah agak mulai ringan, nanti adonannya itu kita angkat. Nah, itu udah bisa kita kukus. Nah, ini udah kita kukus. Nah, jadi manto ini kukus dulu, baru nanti diolah. Ada yang manto itu digoreng, ada yang dipanggang setelah dikukus. Tapi aku sukanya ya yang digoreng karena menghasilkan crunchy dari kulit luarnya itu kayak kulit tahu digoreng kering gitu. Dalamnya empuk. Nah, mantap, apalagi makanya pakai lada hitam, daging lada hitam. Kebanyakan makanya pakai lada hitam, daging lada hitam. Kadang-kadang ada juga daging saus tiram, ada sering juga makannya. Oke, selanjutnya kita diamkan. Ya, kita diam kira-kira sekitar 15 menit sampai 20. Nah, bisa kita lihat nanti beratnya itu udah mulai ringan. Nah, nanti kita rasakan aja. Kalau kita angkat udah agak ringan, nah, itu bisa kita, karena kan pengembang ini kan tergantung suhu. Kalau tidak ada tempat untuk mengembangkan, jadi kita mengembangkan di ruang suhu luar, suhu dapur. Nah, ya. Oke, kita biarkan aja, kita tutup ya. Kalau ada kain lembab, nah, bisa pakai plastik gitu aja, plastik krep. Oke, selanjutnya kita kukus. Nah, usahakan kukusnya itu jangan pakai api besar, pakai api yang sedang ke bawah. Nah, kita kukus mantonya selanjutnya. Oke, enak manto ini. Tapi kalau dulu kan aku tuh buat manto tuh memang buat customer Cina. Jadi dia tuh makan tuh kalau nggak mantau nasi, penggantinya itu nasi mantau. Nah, jadi sering buatnya dulu. Oke, tapi sekarang ini jarang buat karena
kerjanya udah ngasih makan orang kita kadang kebanyakan orang kita kadang-kadang ekspat juga kayak sekali masak Cina. Oke, kita tutup, usahakan kalau ada serbet tutup pakai serbet. Tutup pakai serbet karena nggak ada yang serbet bersih, ya udah. Nah, mengukusnya itu nggak lama, 10 sampai 15 menit. Pastikan kalau kita tekan itu kembali berarti udah matang, tapi kalau kita tekan itu nggak kembali berarti itu mantau belum matang. Kita kukus kembali. Oke, ukurnya paling lama 15 menit kukus. Oke, ini udah bisa kita angkat. Aduh, panas kayaknya, memang panas lah juga, baru diangkat ya. Mantap nih, jadi benar-benar putih dia. Bahwa biasanya mantap saya nggak putih karena tepung kita kan beda sama tepung juga yang ada di seberang sana, jadi kita pakai pemutih akhirnya putih. Kalau tidak pakai pemutih dia agak-agak butek gitu kan. Nah, ini hasilnya putih ya. Nah, kotak enak, kotak. Tapi kalau di Kalimantan umumnya bulat, buat mantap mereka bulat oleh Kalimantan. Nah, oke, selanjutnya kita goreng aja. Mau kita goreng mantapnya, mantap ini. Nah, enak. Ini benar enak deh tuh. Nah, oke. Selanjutnya, putih ya. Tapi aku pengennya itu agak pecah karena mulutnya itu, bentuknya itu kan agak ribet kalau ngerolnya. Tapi kalau bulat-bulat nggak ribet. Nah, ini agak kurang kenceng gitu, maksudnya naiknya kurang tinggi. Aku pengen itu naiknya tinggi, agak tinggi dikit. Oh iya sih, it's okay, nggak masalah. Kita hanya masalah bentuk aja. Ini kita goreng sampai dia berwarna brown ya, warna coklat ya. Nah, jangan lupa balik. Topnya Makan aja. Nah dibuat vlog sudah. Aja. Gas. Potong lah. Itu ada pisau tuh. Ya pisau. Isi dengan Ya dibelah. Makanya dibelah. Belah tengahnya, Om. Itu juga boleh. Jangan orang makan. Enggak makan. Panas ya? Enggak, panas. Apa enggak panas ini? Panas, Bro. Gini ya? Iya. Potong tengah. Aku enggak bisa. Makannya aja ini. Tuh. Masih panas ya, Mang.
Oke. Ya. Nah, Sip. tinggal isi. Isi satu salad. Isi dari bawah kan, dalam kan isi. Mantap nih. Dipotong sini, itu potong tengahnya malah. Pegang makanya. Bawa gini. Pegang. Ini nah diisi. Nah, rusuh gini. Orang ngajar dia dulu apa? Itu tadi. Ini siapa punya dibiarin? Gak punya. Enak. Ada tadi yang Ya, awet dimakan, ini. Ra. Masih Kue yang awet dimakan. berisi. Isi. Oh. Oke itu. Wah, ini dia. Selade. Oh, pakai selade. Iya. Ini jadi burger. Ngomong kayak orang bule kayak burger. Kan. Dia emang biawaknya. Awas lu gimana? Habis itu Ayatnya aja lah. nakam dia, kabur dia. Kabur. Denny mana nih tidur kah? Hah? Denny? Baik lu berenang tuh. Ini ada. Oh ada berenang kan? Oh, bukan si Kira tadi itu ikan koki semua tadi di kolam. bukan yang si Rata itu. Oke. Ada anak buahnya juga kan ya? Anak buahnya Denny. Mobilnya gitu. Tapi dia jaga enggak? Oh, dia tanda kali. Ada ikan julung-julung itu. Jaga Denny. Isinya bagus, ya, tenangnya bagus. Maksudnya bagus, teksturnya udah bagus. Cuman nggak naik ya. Dan selalu beta jadi turun setengah. Terus nah harusnya begini lagi. Ya agak tinggi lah. Baru penampilannya bagus. Nah, ini aja sudah top. Ah, Teksturnya udah bagus. enak. Pak Abdul bisa bikin kan kayak gini pakai daging tikus. Jangan lagi tikus bro. Tempo hari itu pas di hutan, tengah hutan dulu kita terus. Carikan 3 ekor nanti ku racun dulu kan. Ini buat safety mana nih? Ngopi. Bikin kopi ya, ada pesan lagi ya. Tapi sebelah. Bungkus. Buat malam. Paling baik ya kok. Oke. Katanya Pak Fitness. Dua lah jadi kan. Burger kecil ini ya. Hah? Jadinya. Getar. Ada banyak. Luar negeri malah susah nyari rendang. Amerika Pak. Kenapa Taruh enggak? dikit juga Pak bilangnya. Pak Abdul, kenapa enggak pakai daunan lombok biar pedes? Dan lombok juga boleh. Bagus sebenarnya. Itu kan daun selada. Ayah Upik itu bukan orang Padang katanya. Kayaknya. Gua KTP-nya jauh lah. Upik kan? Iya. Jelas mau aku cicipi dulu. Malah yang gatal di sini. Bagus lagi ngomong istriku. Rokok terus sih bilang. Mana kamu rokok dulu? Ini lu sudah 3 hari, Bin. Asli lah kalau batuk. Kalau ngerokok terus sih. Adalah Pak minum es asli ya. Baru Sabtu kemarin ngajak jalan di Bangsong kan. Oke, alhamdulillah alamin, mantaunya aku udah jadi. Jadi buat mantau itu tidak sama dengan buat bakpao. Mantau itu teksturnya harus padat, tidak berongga. Dia seperti lapisan-lapisan kayu gitu kan, kertas. Jadi dia teksturnya ini tidak berlubang-lubang gitu. Kalau berlubang itu bakpao atau roti. Jadi dia padat. Kalau digoreng ya luarnya garing gitu. Kalau ini aku udah lama nggak buat mantau, jadi ini agak lembek dikit karena terlalu rendah. Aku tuh pinginnya agak tinggi. Itu dipengaruhi dari adonan, doknya. Kalau terlalu lembek jadi dia turunnya terlalu banyak.
usahakan adonannya kurangi airnya aja sedikit, jadi dia biar agak gimana ya, agak keras sedikit ya, jangan terlalu lembek adonannya, nanti jadinya turun terlalu ke bawah. Harusnya agak naik dikit gembung, montok gitu kan, namanya juga montok. Oke, alhamdulillah. Oke, tetap berbuat baik, jangan pernah tinggalkan sholatlah tepat pada waktunya. Ayo tetap berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.